Baik, Kakak-kakak, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kita masuk ke pembelajaran 1.5 ya. Untuk mulai di hari ini, kemarin kakak sudah belajar di sesi sinkronus. Ada beberapa materi yang agak dalam, memang di situ ada pengembangan kurikulum PJOK sebelum nanti ke pengembangan pembelajaran PJOK. Nah, sekarang ke pengembangan kurikulum PJOK. Itu. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kita nanti kesepakatan seperti biasa menyalakan kamera dalam keadaan mikrofon yang mati, hadir seutuhnya dan menghargai waktu bersama di ruangan ini. Kemudian maksimalkan fitur chat, klik raise hand apabila ada yang ingin bertanya, menyampaikan pendapat. Gangguan teknis adalah sesuatu yang wajar kita temui dalam sesi daring ini. Nah, tujuan untuk sesi kita hari ini yaitu, bisa terlihat Kak ya, slide-nya ya Kak ya? Bisa ya? Bisa. Oke. Untuk tujuan sesi kita di siang hari ini yaitu kita dituntut memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, peserta mampu memahami, mengembangkan kurikulum PJOK. Kemudian, ketiga, kakak-kakak nanti dituntut juga untuk mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, pasti nanti ini backward design, ya, jadi nanti kita terangkan bagaimana penyusunan alur pembelajarannya di sini menggunakan backward design. Yang lebih dikenal kalau kakak-kakak yang sudah mengikuti PPG ya, PPG di situ ada UBD ya, Understanding by Design juga, nanti ada beberapa yang terkait di sini. Kakak-kakak sekalian mungkin ingin merefleksi yang sebelumnya yang telah kita pelajari di minggu kemarin. Masih ingat Kak yang pembelajaran kita di minggu kemarin Kak? Terkait apa? Yang 1.4 kemarin. Ada yang masih ingat Kak? 1.4. Kalau nggak salah itu inklusif ya Kak? Ya, jadi 1.4 yaitu isu-isu sosial dalam PJOK. Ya, di situ ada eksklusivitas pendidikan, kemudian partisipasi peserta didik disabilitas, kemudian ada adil gender kemarin ya. Di situ juga ini merupakan peran penting kita sebagai pengampu PJOK. Tiga isu-isu memang kita harus pegang erat ya, dalam artian gini, 3 itu harus kita kuasai benar-benar dan mampu kita terapkan nanti agar memang sampai benar-benar kita tidak ada diskriminasi dalam pembelajaran PJOK. Sehingga anak yang diharapkan dari pembelajaran PJOK itu satu, di kurikulum ini kita terkenal ciri-cirinya yaitu dengan pembelajarannya di situ adalah literasi dan numerasi. Gitu ya Kakak ya. Nah, tetapi kita juga tidak mau kalah juga bahwa dalam PJOK ada juga literasi gerak. Ya, jadi anak-anak ini terliterasi geraknya. Oh, ini handspring. Oh, ini adalah apa namanya? Handstand, headstand. Nah, menggunakan ini dia terliterasi gerak. Oh, ini melompat, meloncat, berjalan, lari, ya. Jadi harus kosakata tentang gerak. Anak-anak terliterasi. Ya. Oke nggak, Kak Sandra? Nggak apa-apa ya, nanti kalau itu jaringan ya.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tidak hanya literasi numerasi dalam pembelajaran yang, selain PJOK ya, PJOK juga ada tuntutan juga. Jadi anak-anak bisa terliterasi geraknya. Apa perbedaannya dia berlari, kemudian berjalan, apa yang membedakannya. Jadi anak-anak nanti akan paham itu, perbedaan jalan dan lari, melompat dan meloncat, kemudian, pengertian dari menangkap, melempar, berpindah satu kaki, 2 kaki. Nah itu jadi anak-anak terliterasi dari geraknya dan, kognitif, eee, pengetahuan geraknya. Ini yang kita tuntut juga. Jadi jangan sampai kalau anak-anak ini hanya kita tuntut di gerak fundamental kecabangan saja. Jangan, jadi semuanya kita muncul semuanya di sini. Baik, selamat bergabung Kak Egy ya, masih di sekolah kayaknya nih ya. Siap Kak, masih di sekolah Kak. Oke. Kita kembali lagi sini lanjut Kak Egy ya. Nah, ini agenda kita yaitu backward design, pengembangan kurikulum PJOK dan pemikiran KHD serta kurikulum merdeka. Ini. Nah, ini. Backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sebelum melakukan pembelajaran kita pasti membuat rancangan atau rencana yang itu yang diawali dengan, kan kemarin kita ada silabus, kemudian ada KKTP, kemudian ada, tujuan akhir pembelajarannya kita munculkan di situ. Nah, sekarang juga Kakak-kakak, apa itu backward design, bagaimana cara menyusunnya dan seperti apa, karena kita ini masuk ke dalam harus bisa dikaitkan dengan kurikulum merdeka yang sekarang ini. Itu kita masuk. Nih. Ini kakak-kakak nanti bisa menuliskan ini dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Ini pertanyaannya Kak ya. Menurut kakak-kakak sekalian dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Nah, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Kalau menurut kakak-kakak itu apa? Tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah itu apa? Selama ini kan kita sudah mengajar, nah mungkin ada yang, puluhan tahun ya, seperti Kak Gajali, Kak Dero, sudah, senior, udah panjang. Nah, tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah itu sebenarnya untuk apa sih? Gitu. Silakan Kakak-kakak menjawabnya di kolom chat, Kak.
Silakan Kak Ep datang ya. Nah ini ada pertanyaan Kak, silakan tulis di kolom chat. Apa sebenarnya tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah gitu ya. Ini sudah ada Kak Kajali, sudah Kak Astri, sudah Kak Hendra, Kak Dari, Kak Sandra, sudah semuanya nih. Silakan Kak Ep, Kak Dero bisa memberikan pendapatnya. Baik Kak Gajali, bisa open mic. Menurut Kak Gajali, tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah itu yang seperti apa Kak? Ya, seperti yang saya tuliskan tadi, itu merupakan media pendorong untuk pertumbuhan fisik anak, psikisnya, motoriknya, pengetahuan ataupun penalaran, kemudian penghayatan nilai-nilai sikap mentalnya, emosinya, spiritual, serta kita sebagai guru olahraga, serta pembiasaan pola hidup sehat untuk anak didik kita. Gitu. Oke, baik. Terima kasih lengkap sekali Kak ya untuk tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah. Kalau Kak Dari ini lagi kegiatan ya? Nah juga. Kak Sandra. Kak Sandra bisa terdengar? Iya, Kak. Kalau Kak Sandra sendiri gimana Kak? Kira-kira kalau saya ini punya tujuan seperti ini nih, kalau PJOK menurut saya ini harus yang seperti ini. Nah ini kira-kira tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah itu fungsinya untuk apa sih gitu? Pengetahuan tentang olahraga ini tuh apa aja sih? Biar dia tahu, dia paham kayak gitu kan. Yang paling penting tuh sikap sportif, Kak. Karena anak-anak tuh banyak gak paham dengan nilai sikap sportif. Rata-rata nggak mau kalah. Oh, gitu. Terus Jadi ya silakan. pola hidup sehat sih. Anak-anak kebanyakan saya perhatikan kalau pola hidupnya banyak yang nggak sehat, Kak. Kayak kuku aja kan jarang sekali anak-anak itu dibersihin, Kak, kotor. Terus makannya juga kadang kan kalau pelajaran olahraga kan pasti ada itu masalah gizi dan segala macam. Mereka nggak ngerti, taunya makan banyak, makan nasinya aja. Kayak gitu. Oke. Baik, Kak Sandra, terima kasih atas berbagi pendapatnya. Dari semuanya yang telah berkomentar di sini memang betul ya. Dalam artian di sini secara esensi tupoksinya yaitu pengembangan jasmani, rohani, sosial, dan emosionalnya. Ini secara esensinya ya. Yang nantinya muaranya akan kalau dia bisa berkembang selain semi rohaninya, dia juga mempunyai gaya hidup sehat atau pola hidup sehat yang akan diterapkan dalam kehidupan dia sepanjang hayatnya. Jadi kalau dari dia sepanjang hayatnya, kalau hanya waktu dia sekolah saja atau hanya di sekolah saja, ya itu akan menjadi sebuah kesia-siaan. Terutama dia harus bisa menerapkan antara di sekolah dan di
rumah ataupun di masyarakat. Karena tuntutan kita nantinya juga anak-anak ini setelah dia dewasa juga bisa mengimbaskan juga ketika menjadi orang tua, ini loh yang kita dapat dari sebuah pendidikan jasmani olahraga di sekolah. Kemudian ada yang menarik juga di sini tadi Kak Sandra menanamkan karakter juga. Saya lihat tadi ada Kak Gajali juga di situ. Memang jarang sekali anak-anak ini karena mungkin terpengaruh juga perkembangan remaja tahap awal, menengah dan akhir. Karena hormonnya dia sedang meningkat, kemudian sedang berkembang dan kita juga nggak bisa mengantisipasi tersebut, masalah psikologis juga. Jadi karakter, memang bagi kita sebagai tugas kita juga sebagai guru PJOK harus bisa mengarahkan. Kalau mengerem kita nggak bisa juga karena kita harus bekerja sama di dalam luar sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Kita harus mengarahkan, menghimbau, meluruskan juga bagi guru PJOK karakter tadi, terutama fair play dan sportivitas. Itu adalah yang dijunjung tinggi. Bahwa setiap kali ada game, kalau misalkan ada di SD, ada di SMP, SMA, ada permainan, pasti ada menang dan kalah semuanya. Itu kita harus pahami dari awal. Kenapa sih ada permainan? Kenapa dia harus ada pertandingan? Kenapa sih harus ada pengadil di dalam tengah lapangan? Apa sih respect bagi yang kita menang? Apa sih respect bagi yang kita kalah? Itu seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu memang kita ajarin dari sejak dini. Nah ini sangat berpengaruh ketika dia nanti terjun di masyarakat juga. Sangat berpengaruh sekali. Nah, kalau di negara-negara yang sudah berkembang, yang sudah maju, memang kita pernah melihat juga kalau di sepak bola ya khususnya, kita melihat di liga-liga Inggris misal, mereka sudah jarang sekali pemain yang protes berlebihan, yang sampai menjurus-jurus ke arah fisik, sudah jarang sekali. Karena memang dari semuanya sudah sadar, fair play itu dituntut dari perangkat pertandingan, pemain pun sudah sadar bahwa pentingnya olahraga adalah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai fair play dalam kemanusiaan, ya olahraga untuk kemanusiaan juga, gitu Kak. Jadi terima kasih, ini ada Kak Hendra, Kak Sandra juga untuk pengembangan kesehatan tubuh serta perkembangan motorik anak. Ya ini motorik tubuh jelas untuk kesehatan tubuh motorik anak juga. Ya kesehatan ini kalau misalnya kita jangkauannya adalah kontinu. Kalau hanya dilakukan misalkan hari itu juga dan berhenti, itu kayaknya agak kurang maksimal untuk efek kesehatannya. Jadi makanya idealnya kalau di PJOK itu kan sekarang udah dikasih jam 3 JP ya, 3 jam pelajaran itu akan bisa digunakan. Yang jelas adalah tuntutan geraknya. Tuntutan geraknya melalui teknik dasar kecabangan olahraga. Tapi yang utama adalah tuntutan geraknya agar anak itu terliterasi gerak, menikmati gerak, menyukai gerak dan menanamkan gerak itu di bawah sampai ke dalam dia di masyarakat. Jadi pertama adalah dia menyukai, menyenangkan, kemudian dia dari mencintai geraknya. Jadi tidak ada yang terpaksa. Biasanya kalau ada yang kita kaitkan dengan isu-isu pembelajaran kemarin, ada anak yang bergerak hanya di sekolah saja. Setelah itu sudah dia pulang sudah selesai. Kan itu pelajaran PJOK. Tetapi kalau anak yang suka, senang, kadang juga dia menerapkan di rumah. Ini loh, ya tadi saya habis roll depan diajarin gurunya seperti ini. Dia mempraktekkan sendiri di kasur di rumah. Kadang dia secara nggak langsung mempraktekkan seperti. Jadi anak-anak sudah mulai dia menyukai geraknya. Nah itu loh, dalam artian kita sebagai guru PJOK, kita harus merangsang anak, mendorong anak untuk bisa menyukai geraknya. Jadi agar sekarang soalnya gerak itu menjadi sebuah tren dan menjadi tren, bukan tren untuk gaya-gayaan, bukan tren untuk kesehatan juga, dan olahraga adalah sebagai industri hari ini. Jadi mulai dari jersey, kostum, sepatu semuanya arahnya ke olahraga semuanya. Jadi isu-isu seperti ini juga Bapak Ibu juga harus paham bagaimana nanti anak-anak ini bisa berkembang secara pemikiran kognitifnya melalui geraknya. Sekali lagi kata kuncinya belajar dalam situasi geraknya sehingga geraknya membelajarkannya. Jadi tidak hanya asal bergerak, tetapi dia hanya bergerak
tahu dari manfaat bergeraknya itu sendiri. Itu Kak ya. Kita lanjutkan Kak, terima kasih untuk komentarnya di kolom chat semuanya. Dari modul 5 ini tadi Kak ya, nanti ke dalam kita akan berbagi tentang topik yang relevan, yaitu sebuah pengembangan kurikulum, jadi PJOK. Nah, untuk bisa mengelola pembelajaran tercapai secara efisien, kita sebagai pengampu pelajaran PJOK diperlukan kemampuan mendidik dalam melakukan pengembangan perangkat yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan. Nah, apa itu yang menjadi tujuan yang mau dicapai, kemudian mengembangkan individu, sehingga dapat mengembangkan individu secara holistik. Holistik tadi sudah dijelaskan oleh kakak semuanya, itu tidak hanya satu, kalau holistik itu berarti sudah bercampur semuanya, ada berkombinasi, ada kolaborasi di situ terkait keterampilan, pengetahuan, sosial, emosionalnya, ya, dan kognitifnya juga, itu yang termasuk dalam holistik di sini. Sehingga anak ini dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Tadi. Ini ada siapa Kak ya? Ya, Kak Hendri ya, nggak apa-apa. Silakan. Saya lanjutkan nggak ya? Oke. Nah, nanti kakak-kakak di sini saling berbagi, saling mengutarakan pendapatnya tentang apa itu yang dikembangkan dalam kurikulum PJOK-nya seperti apa. Ya. Nah, untuk mempermudah nanti kita dalam pemahaman kurikulum ini, konsep-konsepnya itu pengembangan kurikulum itu ada 3, yaitu ada filosofi kurikulum merdeka, kemudian ada konsep pengembangan kurikulum, kemudian ada penyusunan program PJOK yang berkualitas. Seperti apa sih program PJOK yang berkualitas? Karena nanti ini juga ada di akhir nanti di 2.3, 2.4 nanti kakak-kakak ada yang namanya sport education model. Jadi bagaimana kakak-kakak nanti akan membuat event dalam suatu sekolah, dalam suatu kelompok pembelajaran, mulai dari pemimpin kontingen, siapa yang menjadi wasit, siapa yang menjadi pemain, siapa yang mengurus medalinya, semuanya nanti akan ada pembelajaran seperti itu. Turnamennya mau dikemas seperti apa, nanti kita dapat di modul 2. Nah ini, menurut capaian pembelajaran PJOK, kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani kesehatan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam 1. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi. Ini Kak ya, kelihatan ya? Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak, yang akan menjadi disposisi untuk partisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Dengan membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Tadi sudah ya, secara tujuan tadi pendidikan, kenapa harus ada di sekolah ini tadi. Kemudian, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas tadi. Tadi sudah dijelaskan juga ada muncul tadi kata-kata fair play dan kerja tim, dan inklusivitas. Kemarin kita sudah membahas tentang isu-isu pembelajaran termasuk inklusivitas kemarin. Kemudian yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Ya ini jadi capaian
menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka 2024. Nah, sekarang ada yang terbaru lagi, kemarin Kakak mungkin sudah ada yang sudah dapat. Itu sekarang sudah diberi keleluasaan ya. Kata kuncinya seperti yang Kakak sampaikan tadi, belajar mengembangkan kualitas gerak itu dari fasenya itu berbeda-beda. Kalau kemarin kita dituntut keterampilan banget untuk kecabangannya, sekarang sudah tidak begitu dimunculkan itu teknik kecabangannya, munculnya yang ke sini, ini tadi. Nah ini, kita akan diskusi Kak ya. Ini. Kakak-kakak bisa menuliskan di kolom chat lagi, karena memang topik kita di sini memang sekarang ini banyak diskusi ya, banyak diskusi. Nih, dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ini tadi. Dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini akan bisa dicapai? Ini tadi, yang di atas tadi. Enggak ya? Mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua adalah membantu memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Ya, ini aktif ini yang bergaris tebal ini adalah kata-kata kunci Kak ya. Mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi gerak, partisipasi, aktivitas jasmani. Yang kedua adalah kita sebagai guru untuk memberikan dukungan, memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga adalah membangun, menerapkan keterampilan sosial, emosional. Nah, kemudian serta menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Kemudian menanamkan apresiasi, sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Nah, di sini ada kata-kata fair play. Ini. Kakak-kakak mungkin kata-kata ini sudah sering terdengar Kak ya? Kak Aep sering ya Kak mendengar kata-kata fair play ya Kak ya? Ya. Bisa open mic Kak, apa itu yang kalau menurut Kak Aep yang untuk fair play itu kira-kira gimana Kak? Apa namanya konsepnya atau pengertiannya gimana Kak? Kalau fair play itu? Bisa open mic Kak Aep fair play? Ada yang atau kakak-kakak yang bisa membantu atau yang bisa berpendapat apa yang tentang fair play itu? Silakan Kak Aep ya. Yang lain dulu Kak, nggak apa-apa, yang lain dulu. Yang lain? Kak Egi, Kak Indra, Kak Astri, fair play. Jadi jangan sampai nanti kita setelah pembelajaran ini kita ada perubahan ya Kak ya, dimulai dari Kakak nanti menerapkan di kelas, kita di LMS sudah ada modul di situ Kak ya. Jadi pengembangan ini agar bisa sejalan dan bisa bermanfaat untuk anak-anak tadi. Jadi Kak Egi bisa terdengar Kak Egi? Enggak terdengar ya? Kalau menurut saya Kak, Ya. fair play kan tadi Iya, fair play ya. Fair play. sikap yang menghargai lawan, Ya. menghormati lawan. Hampir sama nggak sih sama nilai sportif Kak? Iya. Jadi fair play itu pertama muncul di tahun Olimpiade musim dingin di Prancis. Itu saya juga kebetulan kemarin waktu itu saya membaca sebuah buku dalam Sport Development Index
itu di situ disebutkan bahwa fair play yang pertama kali mendapatkan julukan, manusia atau atlet fair play di dunia yaitu Eugene Monti, seorang atlet dari Prancis. Jadi muncul award itu atau penghargaan itu dari awal mulanya dari sini. Jadi waktu itu Eugene Monti ini dia melakukan seluncur es, yang seluncur es balapan es kanan kiri itu ya, Kak, ya. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau di Eropa itu kan ada, olimpiade musim dingin ada. Kemudian Eugene ini masuk final dengan kawannya. Nah, dalam track tersebut sebelum memasuki track, lawannya ini ada suatu, onderdil dari pan seluncurnya ini rusak. Sehingga Eugene Monti, kalau dia mau meluncur sendiri dan menjadi seorang pemenang dia hanya sendiri, dia mungkin bisa. Tetapi dia nggak mau untuk melakukan tersebut. Makanya Eugene Monti, dia menyerahkan papan seluncurnya untuk dikasihkan kepada lawannya dan nanti kita ukur siapa yang akan jauh waktunya, siapa yang akan tercepat waktunya, itu yang menjadi pemenang. Jadi, setelah dia, menyelesaikan waktunya, kemudian dipinjamkannya kepada lawannya, Eugene Monti malah dia yang kalah. Jadi, kalau dia tadi berpikiran, "Oh ya, saya udah menang nih," dia nggak bisa bertanding karena ada sesuatu hal di WO, nah itu. Tapi dia nggak, ya oke, saya nggak mau kemenangan ini hanya dengan, mudah dan saya tidak menghormati lawan saya. Setelah dia dipinjamkan oleh, eee dipinjami ke temannya, ke lawannya, Eugene posisi kedua dengan papan seluncur Eugene yang punya. Nah, setelah itu pola apresiasi dari penyelenggara, olimpiade waktu itu, yang satu juaranya untuk kawannya, tapi fair play-nya dia dapatkan dari dunia oleh Eugene Monti tersebut. Jadi nilai-nilai fair play, jadi menghormati lawan, respect terhadap lawan, kemudian jujur, keterbukaan, dan dia tidak mau dalam nilai olahraga itu menang dengan semudah itu dengan, menjonggongkan atau memperburuk lawannya. Yang nilai-nilai fair play yang muncul di situ. Makanya Eugene Monti dijuluki dengan, manusia dengan fair play pertama. Kalau pertanyaannya sama nggak sih dengan fair play dengan sportif? Sportif itu kan diambil dari kata-kata sport, sportif, olahraga. Jadi kalau sportif itu nilai-nilai olahraga di situ. Sebenarnya hampir sama, tapi kalau fair play itu lebih ke dalam kemanusiaannya, lebih, humanity-nya. Kalau sportif itu lebih ke keolahragaannya. Di dalam lapangan itu ya harus, sportivitasnya berarti menghormati lawannya di situ. Kemudian waktunya dihargai waktunya. Kemudian nah kalau yang fair play-nya itu dia lebih ke keadilannya. Fair play-nya lebih keadilan, mendapatkan hak yang sama dalam olahraga itu namanya ke fair play-nya. Gitu, Kak, ya. Jadi nilai-nilainya itu di sini karena ini muncul dalam capaian pembelajaran kita dari muncul nilai fair play. Jadi lebih ke human, lebih ke kejujuran, lebih ke keadilan, dalam, kenikmatan suatu olahraga ini ke fair play. Kerja sama tim, inklusivitasnya ini nanti kemarin sudah ada semuanya inklusivitas. Nah ini Kak pertanyaannya tadi di sini muncul di kolom chat atau misalkan yang mau resen langsung bisa. Nah ini, terlepas dari kurikulum apapun, apakah sorry, mana yang tadi? Yang tadi. Yang ini Kak. Ini, pertanyaannya yang ini. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Itu tadi. Karena kita nanti akan masuk ke backward design untuk, pembelajaran PJOK-nya. Bisa dituliskan di kolom chat Kak, atau raise hand langsung, angkat tangan bisa. Terlepas dari kurikulum apapun, entah itu dari kurikulum yang sekarang, kurikulum yang, 13 atau yang RTSP yang terdahulu, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan?
Silakan bisa ditulis di kolom chat, Kak. Silakan, Kak, ada yang belum ada di kolom komentar nih. Oke, Kak Dari. Oke, siap. Tes. Masuk, Kak. Ya, Oke, terima kasih, Kak. Ini saya mencoba aja, Kak. ya, nggak apa-apa, Karena Kak. di dalam kesepakatan kelas kita, salah satunya adalah aktifan kita, Kak. Ya, Nah, jadi kalau nanti ada yang kurang disempurnakan. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Tujuan pembelajarannya kalau untuk penjas, kalau menurut saya pribadi, Pak, ini tujuannya adalah untuk memberikan atau menyalurkan bakat-bakat siswa dalam bidang keolahragaan. Yang kedua, untuk memberikan atau memberikan masukan kepada Mas Edi karena kesehatan itu penting dari segala-galanya.
Jika kita contohnya kita kurang sehat, meskipun kita banyak uang, maka itu kayaknya kurang pas. Pentingnya kesehatan itu adalah yang utama. Jadi kalau dalam pelajaran saya, kalau 1 minggu itu saya mewajibkan siswa itu harus ada bergerak lah. Artinya olahraganya itu kalau saya pribadi 3 jam, 2 jam tuh wajib ada di lapangan. Paling tidak mereka tuh lari lapangan atau ada aktivitas di lapangan supaya mereka itu kesehatannya selalu terjaga. Karena zaman sekarang siswa ini kebanyakan itu sulit bergerak. Mereka banyak main HP dan sebagainya. Jadi kalau saya pribadi tujuan pelajaran Penjas ini sangat-sangat penting loh, Pak. Oke. Itu dari saya, Kak. Makasih, Kak. Ya, baik Kak Dahri, menarik sekali tadi sudah ada yang disampaikan. Jadi Kak Dahri ini sudah memahami ya untuk tujuannya itu adalah sebagai acuan gitu Kak ya. Terus saya ini mau pelajaran ini, tujuannya betul ini sebagai acuan benar-benar kakak-kakak pegang gitu ya. Siap, Kak. Oke ya. Ya tadi saya menangkap di situ Kak Dahri mengatakan bahwa setiap kali pembelajaran dia harus aktif bergerak gitu Kak ya, dengan alasan anak-anak sekarang sangat sulit untuk bergerak gitu ya. Itu menarik sekali kontennya di sini. Sebenarnya dalam artian cakupan secara luas yang sekarang, yang CP terbaru, itu memang diutamakan adalah geraknya. Jadi gerak aktif melalui tadi kalau Kak Dahri mengatakan di awal untuk mengembangkan potensi-potensi olahraga anak tadi ya. Dan itu tidak salah memang bisa juga dengan melalui PJOK, tetapi kita juga harus peka juga dengan apa yang menjadi tujuan utamanya. Jadi untuk menggerakkan anak terlebih dahulu melalui tadi agar lebih tidak bosan menggunakan sebuah permainan yang mengacu pada kecabangan olahraga tertentu, misalkan dengan voli atau dengan permainan sepak bola atau yang lain. Yang penting anak itu bergerak dengan tujuan tadi. Karena di sini topiknya adalah apakah kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Nah, itu tadi. Jadi gerak dasar olahraga itu adalah sebagai alat aja untuk dia memicu geraknya nanti anak-anak. Tuh tadi. Jadi jangan sampai misalkan nanti kalau syukur-syukur memang ada yang tampil semuanya, dia menjadi sebuah atlet, tidak masalah, otomatis saya yakin dan saya rasa itu tidak mungkin muncul hanya di sekolah saja. Pasti ada keterlibatan selain di luar sekolah, misalkan klub atau perguruan yang lain atau dengan klub-klub yang lain. Kalau muncul dari memang khusus di PJOK-nya kemudian menghasilkan sebuah atlet, rasanya masih kurang mungkin ya Kak ya. Hanya karena pertemuannya di PJOK seminggu cuma 3 kali aja. Ya itu. Jadi saya sependapat ketika Kak Dahri tadi menggerakkan anaknya ada suatu kewajiban untuk bergerak secara aktif karena dengan alasan tertentu itu ya. Jadi sudah tahu bahwa Kakak Dahri ini menjalankan bahwa tujuan mata pelajaran dilakukannya sebagai acuan. Jadi dia punya pegangan prinsip itu tersebut sudah dipegang. Nah itu. Terima kasih Kak Dahri. Ada yang lain mungkin? Kak Asri, kalau Kak Asri gimana? Kalau menurut Kak Asri? Bisa terdengar Kak Asri? Kak Asri, bisa terdengar suara saya? Oke, putus-putus ya. Kemudian Kak Hendri. Gimana Kak? Gimana? Ya, ini ada konteks di situ ya. Terlihat ya untuk slide-nya ya, Kak Hendri. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan dan menjadikannya sebagai sebuah acuan?
Oke, baik Kak. Kalau menurut saya selama ini yang sudah saya lakukan selama mengajar, maksudnya tentu memang tujuan pembelajar ini memang menjadi sebuah tolak ukur begitu, bagaimana sebuah pembelajaran dikatakan berhasil ketika sudah mencapai tujuannya. Nah, otomatis misalkan di materi bola voli misalkan tujuannya adalah siswa mampu mempraktikkan misalkan passing bawah misalkan seperti itu. Nah, otomatis kan nanti hasil akhir dari pembelajaran itu adalah siswa mampu untuk melakukan passing bawah itu sendiri. Nah, itu Kak. Jadi saya kira memang tujuan pembelajaran ini memang harus dijadikan sebagai acuan ataupun sebagai tolak ukur dari proses pembelajaran itu sendiri, khususnya di PJOK. Itu Kak. Oke. Baik, terima kasih Kak Hendri atas pendapatnya. Ini Kak Hendri tadi bahwa tujuan adalah menjadi acuan utama ya untuk menjadi sebuah keberhasilan sebuah pembelajaran PJOK gitu Kak ya. Ya, di sini memang agak apa namanya, sebelum kita masuk ke dalam di situ bahwa dalam CP terbaru di sini sekarang kita sudah fleksibel Kak ya. Jadi dalam kurikulum 13 ini mereka mendesain bahwa saya ulangi dari awal tadi, anak-anak bisa terliterasi geraknya. Terliterasi geraknya itu dia tidak terpaku dalam satu kecabangan olahraga tertentu. Memang kita dalam kemarin-kemarin kita masih sama ya, sama seperti yang lain juga, saya kemarin juga masih seperti itu juga. Ternyata setelah kedepannya sini saya ada berubah suatu pemikiran ya, bahwa dengan CP-CP terbaru ini kita diberi keleluasaan bahwa memang tujuan akhirnya sesuai dengan indikator awalnya, tujuan awal pembelajaran untuk dituliskan di awal pembelajaran, kemudian nanti apakah itu berhasil atau tidaknya. Tetapi pembelajaran yang dengan CP terbaru ini, kita juga memperhatikan mana yang berhasil dan apa yang akan dilakukan bila pembelajaran itu tidak berhasil. Terutama bagi yang lemah. Itu kemarin kita sudah masuk ke diferensiasi, kemudian masuk ke inklusivitas juga, ada keterkaitannya di situ juga. Sangat mustahil kalau misalkan kita belajar tidak ada tujuan dan tidak ada pengukur juga atau asesmen di situ juga. Namun yang lebih kita tekankan di sini adalah geraknya nanti bisa berkelanjutan Kak. Jadi melalui gerak-gerak yang bersifat holistik tadi. Jadi sehingga penilaiannya nanti akan keterkaitannya dari dalam penilaiannya adalah holistik. Misalkan kalau Kak Hendri menilai mau servis atas ya Kak ya, melalui bola dengan panjang lapangan konvensional seperti biasa, 18x9 dengan servis atas, paling rata-rata kalau menurut saya itu paling dari katakanlah 10 orang anak putra, mungkin yang akan berhasil melewati kalau itu memang benar-benar anaknya menguasai, sekitar 6 anak dengan 3 kali percobaan itu rasanya sudah bagus banget hasilnya. Dari 10 anak itu ya. Apalagi misalnya memang 10, benar-benar 10 semuanya memang bagus. Tetapi kalau yang putri rasanya sangat sedikit sekali untuk bisa. Nah, itu kita harus juga perhatikan masalah yang kemarin itu. Apakah nanti akan juga dianggap itu nggak berhasil? Ya, itu juga akan kita menjadi pertimbangan itu juga Kak ya. Karena kita besok di situ juga di situ ada diferensiasi, di situ ada pengembangan kontennya, di situ bagaimana kalau dia nggak berhasil, misalkan nanti ada pengembangan prosesnya, ada pengembangan kontennya, atau dimajukan, dimodifikasi dengan bola plastik misalkan, tetapi dia bisa. Itu kan sebagai ukuran kita juga, wah ini berhasil. Tetapi memang dengan kemampuan yang disesuaikan dengan anaknya. Kalau kita berpikir semuanya berhasil dengan bola konvensional seperti contoh, kita menyebut bola yang ukuran normal, kita nggak akan banyak yang nggak berhasil putrinya. Tetapi kita dengan diferensiasi tadi mungkin kita akan berhasil. Tahu kita tujuan kita adalah untuk ke depannya. Itu Kak ya. Jadi semuanya setelah pembelajaran ini nanti saya yakin kakak-kakak ini bisa menerima dengan baik materi-materi yang ada di LMS semuanya, di PDF-nya itu mungkin kakak bisa di-download sebagai bahan bacaan ya.
Itu sangat menarik sekali, Kak, untuk kita pengaplikasinya di lapangan. Terima kasih sekali Kak Hendri atas berbagi pendapatnya di sini. Kita lanjutkan kembali di ini. Nah, sekarang dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah ini, seperti Kak Hendri tadi disampaikan ya, memahami tujuan umum itu sangat penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir. Nah, dia untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran, ke dalam TP-nya, tujuan pembelajarannya. Jadi ada capaian pembelajarannya dan TP-nya nanti tadi. Nanti kalau bagi Bapak Ibu yang belum ada, mungkin nanti akan saya bagikan ya untuk yang terbarunya. Nah ini. Bagaimana memastikan agar pengajarnya yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah ini, kadang-kadang kita harus langsung fokus ke situ. Kita mau volley misalkan, ya kita langsung fokusnya langsung ke dalam materinya langsung. Sebenarnya kalau dalam langkah-langkah di dalam kurikulum Merdeka ini, atau sebenarnya sudah lama juga, cuma kita muncul kembali ya. Di awal kita kan sudah ada diagnostik awal ya Kak ya, Kak Indri ya, biasanya seperti itu ada ya, diagnostik awal. Bagaimana caranya? Itu kalau yang mata pelajaran lain mungkin ada sedikit treatment lain, saya juga ada kisi-kisinya ada juga untuk di situ, cuma itu terlalu ribet buat kita karena kita sering di lapangan dan nggak mungkin kita akan memakan waktu untuk membagikan angket, kemudian mengukur dengan segitu detailnya. Nah ini diagnostik awal itu kalau PJOK kemarin saya mengikuti webinar itu cukup dengan simpel sederhana aja. Misalkan dengan ditanyakan anak misalkan kelas 10 ya, kayak dia ngajar kelas SMA ya, karena ada kelas 10, 11, 12 ya dari bekas dari SMP kelas 9. Nah, cukup ditanyakan siapa yang pernah melakukan atau tahu dengan pembelajaran volley passing atas. Itu sebenarnya sudah masuk ke dalam diagnostik. Ada yang mungkin di sekolahnya dia nggak punya lapangan volley, nggak punya lapangan basket. Tapi tiba-tiba kita langsung, ayo materi kita sekarang adalah basket, bound pass. Kita nggak pernah menanyakan kepada mereka apakah pernah membelajar pelajaran tersebut, kapan dilakukannya, seberapa sering, apa aja yang pernah dipelajari. Kita langsung ke dalam materi tersebut, otomatis kita akan jadi banyak ketimpangan, ada yang sudah mahir, ada yang masih belum, terutama yang putri. Ini khususnya kita tidak membicarakan gender ya, tapi biasanya kalau yang putri dia akan di situ. Bagaimana cara tugas kita nanti untuk bisa menganalisis dari awal. Jadi kita tahu, oh ini dari 30 siswa saya ini cuma 10 aja nih yang pernah belajar basket. Karena di sekolah saya yang dulu nggak ada ring basketnya. Sekarang kita dituntut di SMA padahal di SMA sudah pengembangan keterampilan di situ bermain basket. Nah, kalau kita mulai dari awal lagi situ, itu otomatis kita akan mundur, mamanya seperti itu. Tapi kita nggak ada salahnya untuk mengulang dari awal. Karena tuntutan kita di kurikulum Merdeka ini di capaian pembelajaran terbaru, tujuan pembelajaran terbaru adalah memahami geraknya dan geraknya dalam sebuah permainan. Gerak. Nanti kan kita bahas bersama-sama. Mungkin ini agak sedikit membingungkan ya bagi Kakak ya, memahami geraknya dalam sebuah permainan. Jadi bukan hanya teknik geraknya saja, tapi memahami nilai-nilai geraknya dalam sebuah permainan itu. Itu. Kalau dalam PJOK yang untuk pengembangan geraknya, malah ini saya mendapatkan pengalaman juga dari fasilitator saya juga yang kemarin mengisi. Karena beliau juga sudah hampir berapa bulan, berapa tahun di Amerika untuk membagikan pengalamannya kepada kami. Jadi anak-anak SMA pun mereka masih bisa menggunakan modifikasi permainan bola volley yang dimodifikasi dengan menggunakan
balon tiup. Esensinya apa, Kak, kalau bermain voli itu? Bermain voli itu kan dia menyeberangkan bola melewati net. Esensinya hanya menyeberangkan bola melewati net. Entah itu dengan dia di-smash, entah itu dia dengan dipasingkan ke arah lapangan yang kosong. Tapi geraknya anak ini gimana biar dia bisa muncul semuanya putra dan putri tanpa memperhatikan gender yang ada. Dia berlima menggunakan 2 balon, kemudian dia memindahkan berembuk secara berkelompok, berlomba untuk menerbangkan balon selama mungkin dengan bergantian tangannya. Esensi gerak memukul bolanya kan ada daripada dia dikasih bola kita bermain voli, ayo. Pasti anak-anak akan capek 2 menit. Dia akan sakit, Pak, tangannya, merah, Pak, tangannya. Dia akan merasakan seperti itu. Tapi esensinya gimana dia agar bisa mendapatkan geraknya dalam voli itu? Itu yang nilai-nilai yang PJOK-nya yang penjasnya yang agak kita munculkan itu. Jadi kalau kita hanya menuntut ke kecabangan saja, pasti kita kemungkinan banyak gagalnya untuk mengembangkan geraknya. Tetapi kalau kita mengembangkan geraknya gerakan aktif, dia nggak akan terasa capeknya. Ayo kita mukul-mukul balon sampai di ujung sana. Ayo satu-satu mengujung pakai balon tiup itu. Dia akan mukul terus. Sampai di ujung tanpa terasa dia akan kembali lagi sini udah capek. Senang, berkompetisi, mengembangkan geraknya. Setelah itu baru kita treatment lagi ke yang bola sebenarnya. Seenggaknya itu ke dalam sebuah pemanasan. Jadi kita akan combine gimana cara kita menumbuhkan sebuah situasi gerak yang membelajarkan geraknya. Nanti setelah itu apa sih implikasinya kalau anak-anak ini senang? Tanyakan kepada mereka, kita kan ada refleksi. Nah, belajar apa kita hari ini, kita nanti apa yang kita dapatkan tadi, atau belikan nggak usah dikasih jawaban, tetapi ekspresikan atau tuliskan atau gambarkan ekspresimu hari ini. Kenapa senang, tuliskan alasannya. Jadi kita harus juga berani juga masukkan dari anak-anak gitu. Gitu ya. Untuk agar kita tidak terlalu fokus ke dalam materi. Intinya ke dalam pengembangan geraknya sekarang melalui teknik-teknik dasar kecabangan yang kita modifikasi. Disesuaikan dengan tingkatnya SD, SMP, SMA atau fase-fasenya. Baik, Kak, kita lanjutkan. Ini. Nah, ini. Proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap backward design. Jadi backward design ini ada yang sudah membaca mungkin di LMS kakak-kakak ya. Di backward design ini. Jadi sudah mengidentifikasi capaian pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian menentukan metode penilaian. Yang ketiga yaitu merencanakan pengalaman belajar dan strateginya. Nah, ini kalau dalam RPP terdahulu, RPP yang sekarang ini kan di atas, capaian pembelajarannya itu di atas. Nah, backward design-nya ini ada capaian pembelajarannya. Apa yang kita mau susun? Kemudian metode penilaiannya, baru pengalaman belajar dan strategi pembelajarannya ke bawah. Sebenarnya kurang lebih sama, cuma kita akan dibalik nanti. Jadi ada melakukan penilaian di awal, habis itu kita baru melakukan tujuan gimana cara mendesain pembelajarannya. Nah, kemarin juga saya agak sedikit rancu di sini, tetapi setelah masuk ke dalam materi sangat bagus sekali. Seperti halnya kalau kita masuk ke dalam kelas, permasalahannya ini apa? Kalau kita nggak tahu permasalahannya, kita akan bisa menyelesaikan. Sama seperti backward design ini, tujuan kita ini apa? Kalau kita nggak tahu tujuan dan permasalahan kita nggak tahu bagaimana cara menilainya. Itu secara konsepnya, Kak, ya. Nah, ini. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Nah, ini ada tujuannya, kemudian langkah-langkahnya, kemudian yang akhir adalah penilaiannya. Harus muncul. Ini harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan ini tadi. Pesan kuncinya di sini, saya.
Nah, ini ya, sekarang kita masuk ke aktivitas 2. Penyusunan program PJOK. Ini Kak ya. Kurikulum berbasis standar manakah yang benar definisi di bawah ini. Nah, ini. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Nah, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus dipelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, ini. Ya, seperti kita ketahui ya, bahwa kata kurikulum itu berasal dari kari, ya, yang artinya pelari, kemudian karir adalah lintasan. Jadi dulu adalah kata-katanya menjadi sebuah kurikulum, jadi pelari yang berusaha melewati lintasannya tersebut sehingga menjadi acuan atau pedoman. Nah, sekarang muncullah kurikulum adalah standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus dipelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ini agak kita seperti di 13 kemarin adalah 3 ini menjadi satu keterampilan yang suatu penilaian yang holistik. Sekarang di kurikulum Merdeka. Kalau dulu di 13 kurikulum 13 ya, keterampilannya ada sendiri Kak ya. KKM-nya di sebelahnya, keterampilan, kemudian deskripsinya ada di sebelahnya. Kemudian pengetahuan, KKM, sama kemudian nilai, kemudian deskripsinya di sampingnya. Sikap menggunakan minimal adalah B. Nah, sekarang ini adalah keterampilan yang holistik, jadi sebuah nilai. Ya. Ini. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum Merdeka. Satu adalah struktur kurikulum, kemudian capaian pembelajaran, yang ketiga pembelajaran dan asesmen, yang keempat penggunaan perangkat ajar, yang kelima adalah kurikulum satuan pendidikan. Kemudian komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Nah, ini dari sumbernya dari Kementerian Kebudayaan ya 2022. Nah, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan, KUSP ya, sekarang istilahnya, agar bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan atau KUSP tadi dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak Ibu, dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di masa mana peserta didik tinggal. Nah, ini kata kunci adalah kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, ini. Jadi nanti dalam waktu pengembangannya ini kultur geraknya ini kan berbeda-beda. Banyak di daerah yang banyak airnya, dia mungkin kultur geraknya kalau kita masuk ke dalam aktivitas air, dia akan banyak. Nah, salah satu prinsip di kurikulum Merdeka yaitu adalah pengembangan materi yang esensial. Materi esensial adalah materi yang dominan, materi yang penting, materi yang sangat dia prospek atau menjadi sebuah aset. Kemudian adalah kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi kata-kata itu kalau di daerah pesisir dia akan kultur geraknya dia akan berpengaruh, dia akan banyak kuat di kaki karena dia banyak aktivitas di kaki, pasir, menggunakan pasir akan kuat di pesisir. Kalau di daerah Nusa Tenggara, di NTT itu dia kakinya kuat-kuat karena memang kultur geraknya di situ banyak di pesisir. Dia hidup di daerah pantai. Ini kultur-kultur gerak ini juga mempengaruhi nanti kakak-kakak misalkan dia akan menentukan materi esensial kemudian menjadikan sebuah itu aset sebagai pengembangan potensi juga bisa di sini, dasar-dasarnya ada di sini. Gitu. Atau misalkan kalau di daerah gunungan dia juga bisa seperti itu, dia naik jalan selalu berangkat sekolah menggunakan jalan kaki mayoritas.
dia kultur geraknya dia akan ketahuan, dia berarti kekuatannya ada di kaki juga. Itu. Kalau di sungai tadi bisa di tangan, renangnya dia akan bagus, mendayungnya dia akan bagus, dia akan bagian tubuhnya jadi dia itu endomorf atas di bagian atas. Kuat di bagian atasnya. Makanya pendayung-pendayung dia banyak dari lingkungan-lingkungan yang dari banyak sungainya karena aktivitas kultur geraknya dia sudah muncul dari sejak dini gitu. Nah ini mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK ini. Nah ini kakak-kakak bagaimana kakak-kakak selama ini merancang PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Apakah ada pembicaraan bersama Pak antar komunitas? Apakah ada kolaborasi dengan guru yang lain atau menggunakan media sosial atau menggunakan media internet? Mungkin kakak bisa ceritakan di sini apa ya selama ini merancang program PJOK atau menyusun pembelajaran PJOK-nya. Ini. Tadi Kak Hendri sudah untuk berbagi cerita. Kemudian Kak Egi ini bisa terdengar nggak Kak Egi? Kak Egi. Kalau Kak Ep gimana Kak Ep bisa berbagi cerita dengan kita di sini Kak Ep? Ya Kak, ya, kalau pengalaman saya nih ya Kak ya, selain dari media sosial, di saya juga kebetulan di sekolah saya ini guru PJOK-nya itu ada 3. ya, Nah yang 3 ini sama kepala sekolah satu, jadi cuma kan nggak ngajar. Jadi kadang saya sama guru-guru PJOK untuk merancang pembelajaran. Jadi nggak mengandalkan di internet aja Pak. Oke, Jadi ke teman-teman juga kan ada 3 di tempat saya itu guru PJOK-nya. Jadi ada teman-teman ya kolaborasi aja sama teman-teman. ya, Seperti itu Kak. oke. Terima kasih Kak Ep kolaborasi. Oke, oke Kak Indra nggak apa Kak Indra. Kalau Kak Indra sudah terdengar ya sekarang ya? Sudah bisa gabung Kak Indra? Kak Astri bisa terdengar nggak? Sudah ada bagus nggak sinyalnya ini? Iya, Kak. Oh iya, bisa bercerita Kak, gimana untuk selama ini Kakak ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum. Nah ini kan ke depannya ini ada program tahunan. Biasanya sih, Ya, biasanya lewat MGMP sih, Kak. oke. Iya, karena dalam satu kecamatan itu kan ada beberapa guru PJOK juga, tapi memang beda-beda satuannya. Misalnya saya di SD, terus teman saya yang satu ada yang di SMP. Jadi nanti kalau misalkan ada kayak KKG kayak gitu kan, kumpulan sesama guru PJOK sih biasanya seperti itu, Kak. Ataupun juga biasanya ada tugas untuk membuat soal juga seperti itu kami bagi-bagi sama teman-teman yang khusus guru PJOK biasanya dari SD-SD lain yang ada gurunya ya, yang memang guru PJOK. Karena banyak biasanya yang sekolah tidak punya guru PJOK, biasanya kan ada guru-guru lain yang merangkap juga jadi guru olahraga. Biasanya. Baik, jadi Kak Astri menggunakan komunitas ya di sini ya, komunitas untuk berbagi di situ ya. Ini menarik sekali karena memang sudah terlihat untuk pengembangan komunitasnya. Perlu juga nanti Kak kalau misalkan dalam komunitas ketemu juga berbagi sharing semuanya, bisa juga nanti dianalisis atau dilihat tingkat kebutuhan belajarnya apakah sama dengan sekolah yang lain juga, kan kebutuhannya berbeda-beda ya. Jadi misalkan ini juga nanti ini untuk kayaknya yang tempat saya ini kayaknya nggak cocok nih materi, kan masih belum begitu familiar nih dengan yang ini, bisa diterapkan untuk materi esensial yang lain. Ya, jadi penggunaan komunitas sangat bagus sekali Kak Astri. Jadi bisa bekerja sama di situ, membuat soal, berbagi perangkat ajar gitu semuanya Kak ya.
Baik Kak, terima kasih Kak Aep dengan Kak Astri. Kita lanjutkan. Nah ini rancangan pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK tadi kita ulang di atas bahwa kita kultur geraknya juga materi-materi esensialnya juga kita perlu kaji di situ. Yang jelas setiap tahap pembelajaran di akhir fase, di akhir bab atau di topik itu nantinya diharapkan ada suatu yang didapat khususnya adalah hasil atau asesmen progres peningkatan belajar anak. Jadi ada datanya di situ karena disatukan nanti di akhirnya pasti ada penilaian ya kakak menggunakan nilai sebagai acuan pembuatan atau pengembalian nilai di situ. Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di PJOK? Nah ini. Kak Indra mungkin bisa menjawab, Kak Indra. Apa saja yang selama ini kakak-kakak dianggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Itu apa kira-kira? Yang menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari. Ya Kak, makasih Kak. Ya. Kalau menurut saya sih karakter Kak. Oke. Karakter. Jadi selain kita bisa bermain fair play, mungkin karakter mereka juga akan terbangun. Oke. Saya gitu aja tuh. Oke. Kak Indra, karakter. Oke, terima kasih Kak Indra. Yang lain mungkin bisa berbagi pendapat yang lain. Kita di sini open mind Kak ya. Tadi di awal tadi kita kesepakatan boleh kita open mind, semua terbuka, semua saling menginspirasi, semua bisa saling memotivasi antara kita di sini semuanya. Ya. Oke, Kak Dahri. Ya. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Ya. Kalau menurut saya kayaknya semua siswa ini senang dengan mapel penjas kayaknya semuanya. Terutama di sekolahan kami, kalau mapel penjas ini kayaknya yang bukan membanggakan sih, tapi kenyataan. Kayaknya yang ditunggu-tunggu, Kak. Yang ditunggu oleh semua siswa. Apalagi saat mau masuk pembelajaran tahun ajaran baru, mereka selalu ngelihat jadwal penjas mereka itu hari apa. Itu yang lebih dulu mereka lihat. Setelah itu apakah pagi, apakah siang, harinya hari apa. Dan setiap mapel penjas, mereka itu senang itu kenapa mereka tuh senang di mapel di PJOK. Kita itu pertama itu kita memberikan kebebasan terhadap mereka. Jadi mereka itu setiap mapel penjas itu selalu ditunggu-tunggu. Kita tidak mengengkang, contohnya seperti ini. Mereka tuh kan berbeda-beda kemampuannya, tapi yang utama dalam setiap pertemuan kita kan contohnya kita hari ini materinya tolak peluru. Tapi mereka tuh ada yang suka poli, ada yang futsal dan sebagainya. Di sesi sejam di dalam waktu 3 jam itu kita harus memberikan waktu kepada mereka Kak untuk menyalurkan bakatnya tadi. Kalau yang poli nanti silakan ke poli, kalau yang futsal silakan futsal. Di situ menurut saya yang membuat mereka itu selalu bersemangat untuk menunggu mapel PJOK Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Dahri. Kak Indra ada lagi? Cukup pencet? Ya, silakan. Pencet Kak. Oh ya. Oke, Kak Dahri terima kasih. Kak Astri, ya. Kalau menurut saya, justru bagaimana kita ajarkan anak itu terliterasi secara fisik. Kalau saya seperti itu sih. Misalnya dia bermain sepak bola, dia bermain voli, apapun permainan itu. Jadi bukan cuma gerak cabang olahraga saja yang kita ajarkan, tetapi manfaat dari gerak itu sendiri. Ya misalnya untuk kebugaran tubuhnya, memelihara fisiknya, mungkin seperti itu sih Kak. Baik, Kak, terima kasih sekali. Ada 3 tadi sudah berani mengungkapkan pendapatnya di sini. Kak Indra tadi ke karakter, sekali karakter fair play-nya semuanya, dia kejujuran karakternya. Kemudian Kak Dahri
saya menangkap dia dari kebebasan setelah aktivitas olahraga yang utama, kemudian dia menyempatkan waktunya, menyisakan waktunya untuk belajar sesuai dengan potensinya masing-masing. Kemudian Kak Astri adalah terliterasi geraknya. Memang semuanya ini mencakup semuanya Kak ya, bagus sekali untuk dinilai. Yang satu saya melihat dari Kak Indra memang efek dari sebuah apa yang dilakukan oleh Kak Dahri, yaitu fair play dia akan muncul ketika dia ada bentuk interaksi dengan orang lain. Kalau dia hanya sendiri, mungkin fair play-nya agak sedikit karena dia kayak misalkan di perlombaan ya, bukan pertandingan ya. Beda perlombaan dengan pertandingan ya. Dalam perlombaan, fair play-nya mungkin dia respect aja dengan lawannya apa namanya, dalam konteks lari atau renang ya, kita dalam satu lintasan gitu ya, perlombaan. Tapi kalau dalam fair play akan banyak muncul ketika kita dalam sebuah pertandingan yang dipisahkan, mamanya kita akan bertemu dalam sebuah lapangan, entah dipisahkan dalam sebuah net atau tidak, itu akan terlihat fair play-nya. Jadi efek dari permainan atau game tadi atau PJOK di lapangan. Namun kemudian ke Astri di sini mengesensikan atau mementingkan dari gerak tersebut, dia akan terliterasi sehingga nanti akan bisa bawa geraknya ini untuk di kehidupannya. Itu bagus sekali Kak Astri. Jadi kalau sudah ada ini geraknya, nanti kita juga akan belajar mengenai di modul 2.1, di modul 2, kebugaran jasmani, tentang nanti di situ ada komposisi tubuh. Mengapa kok ini geraknya ini anak bisa salto, kok bisa berputar, kok nanti ada muncul gerakan-gerakan yang eksplosif dengan kan seperti itu dan harus diajarkan dari kecil. Itu memang muncul, ada nanti itu. Kenapa kok teori-teori untuk yang pesenam atau yang itu harus dengan olahraga itu harus dari kecil, yang menggunakan fleksibilitas harus dari kecil, itu nanti memang di situ ada saatnya ke situ sehingga anak-anak akan terbiasa. Gitu. Jadi bagus, menarik sekali menurut Kak Astri, Kak Indra, Kak Dahri, terima kasih. Jadi tiga-tiganya mempunyai pandangan yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama dan memang esensinya terdapat masuk ketiga-tiganya di sini. Selanjutnya kita bagaimana Bapak, Ibu, Kakak-kakak mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Nah, tentunya bagaimana mengintegrasikan atau menyatukan atau menginputkan ke dalam ya, ke dalam suatu proses pengembangan kurikulum PJOK yang sekarang berlaku, tentunya melalui program yang kakak-kakak nanti akan susun duluan. Ya, yang aku akan nanti susun duluan. Nah, setelah kalian kakak-kakak nanti ada muncul program, kemudian itu dilaksanakan, dan ketika misalkan eksekusi di lapangan tidak sesuai dengan harapan, nanti di situ mungkin ada perbaikan dan evaluasi atau remedial, atau mungkin kalau dalam sesi latihan atau di dalam sesi pembelajaran inti itu ada redesainnya lagi, mendesain ulang atau mendesain dari sebuah kontennya atau produk atau prosesnya di situ, sehingga produknya nanti ada sedikit perbedaan dengan tujuan yang sama di sini. Nah, ini 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK, yaitu kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Tadi Kak ya. Ini kan ke sini tadi, di atas tadi ini. Bagaimana mengintegrasikannya? Ini tadi harus perhatiannya di sini. Satu, kebutuhan dan karakteristik peserta didik seperti apa? Ini kebutuhannya. Kemudian konteks masyarakatnya di situ seperti apa? Mendukung atau tidak? Kemudian waktu. Kadang ada yang dapat Kak Indra ya pernah bercerita ya, Kak Indra ini dapat jamnya kadang sampai siang ya Kak ya, di lapangan nggak ya, kadang sampai siang jam 12, kadang sampai kita nggak punya gor. Ini juga sangat berpengaruh juga dengan pengembangan program PJOK-nya juga di sini. Kemudian ada alokasi jam pelajaran, ya ini tadi juga masuk ke situ, cakupan dan tahapan. Kemudian teknologinya memadai nggak untuk mempengaruhi apa namanya masuk ke dalam pengembangan program PJOK-nya ini. Nah, ini. Sekarang ke aktivitas 3.
Karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ganjar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, kakak-kakak kemarin Kak Indra ikut PKG ya? Kak Indra, kayaknya ikut Ya. ya. Kak Indra ada ikut Kak Jali? Kak Jali sudah lama ya ini ya. Nah, di sini ada artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Di situ yang sudah membaca di LMS ataupun sudah ada program guru penggerak atau di PMM itu biasanya akan muncul di sini bahwa esensi pembelajaran belajar adalah mengantarkan potensi besar anak ke dalam kebahagiaan yang setinggi-tingginya ya, Dek, ya. Jadi ke dalam well-being. Itu. Jadi mengantarkan bagian anak dalam potensi yang tertinggi-tingginya dan mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya baik untuk peserta diri sendiri dan di masyarakatnya. Ini. Kata kunci yang berulang kali kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK, kata kunci yang mengembangkan dalam kurikulum PJOK, ini kalau kata kuncinya yang sering kita bahas, yang kita sering ulas, yaitu tadi ada karakteristik peserta didik, kemudian ada sarana dan prasarana, waktu. Ini sering sekali kita bahas pengembangan kurikulum, mesti ada yang utama sekali, yaitu menjadi alatan kita juga sebagai guru PJOK, yaitu pasti sarana dan prasaranya juga pasti menjadi permasalahan sarana prasaranya. Nah, ini apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yaitu, nah ini tadi kita sudah bahas ya kakak-kakak ya, fokus pada materi esensial. Apa itu materi esensial? Yaitu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Ini karakteristiknya. Ini sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka, karakteristiknya nanti kalau kakak-kakak berbagi dalam komunitas, berbagi dalam sesama guru. Kalau yang ini kan ini klasikal ya, umum ya kakaknya, tidak hanya di PJOK aja, karena ini karakteristik kurikulum merdeka. Di semua mapel pun karakteristiknya sama di sini. Ini muatan yang paling esensial, yaitu muatan yang diperlukan untuk pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Materi yang bisa dibilang penting atau yang digarisbawahi, yang menjadi tadi sebuah potensi besar. Yang kedua adalah pengembangan kompetensi dan karakter. Nah, PJOK itu pengembangan kompetensinya adalah sosial, emosional, moral peserta didik tadi. Sering kali kita tadi kata kuncinya yang dibahas juga, sosial, emosional, moralnya peserta didik. Nah, kemudian ada fleksibilitas pembelajaran. Apa itu fleksibilitas pembelajaran yang seperti apa? Yaitu kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikannya, dan konteks lingkungan sosial dan budaya setempat. Ini memang agak yang meringankan kita, Kak, ya. Kita nggak terlalu fokus banget, textbook banget, konseptual banget dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Di kurikulum sekarang ini memang ini tadi, kelebihan kitanya ini tadi, fleksibilitas pembelajarannya. Nah, ini mau mengembangkan apa? Kompetensi peserta didiknya yang mana ini yang esensi tadi. Kemudian kalau di dalam PPG atau dalam materi kepemimpinan di dalam guru penggerak itu, di situ juga di sini muncul juga ada student voice, student choice, dan ownership. Kadang kita juga perlu juga melihat suara anak atau mendengarkan suara anak atau mengizinkan pilihan anak. Contoh misalkan anak-anak kita sekarang ini kita mau belajar ini, kira-kira gimana kita untuk belajar ini, kita bisa nggak, sanggup nggak kita untuk kira-kira belajar renang besok di hari ini gini. Kita juga perlu mendapatkan suara mereka untuk belajar, karena kita kembali ke awal, student centered learning atau pendidikan yang berpusat pada peserta didik juga kita harus mendengarkan itu juga. Bukan berarti kita harus
100% mengiyakan, "Wah, Pak main bola terus," bukan seperti itu. Nah, kita kasih pemahaman juga, tapi dengan catatan, dengan konsekuensinya yang kita bikin bersama-sama, kesepakatannya kita bikin bersama-sama. Nah, gimana kalau kita akan belajar ini, setelah belajar ini kita akan membuat ini, nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan kesimpulan yang seperti ini. Setelah itu, kalian nanti akan belajar sesuai dengan potensi yang kalian pilih. Itu bisa kita tawarkan kepada anak seperti itu. Jadi mereka benar-benar merasa, oh ibu ini ngasih pilihan, Bu boleh Bu, besok kalau saya setelah olahraga ini saya akan membawa raket untuk bermain bulu tangkis pendek di halaman sekolah. Kenapa enggak? Selama itu tidak berbenturan dengan materi esensial kita dan tujuan pembelajaran kita sudah terlaksana, kita masih membuka ruangan untuk mereka untuk belajar lagi. Itu Kak ya, fleksibel pembelajaran, disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial dan budaya setempat. Ini. Selanjutnya, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ini Kak. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah, ini tadi saya ulang tadi, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini kata kuncinya adalah di sini Kak. Ini, ya. Oleh sebab itu, pendidik harus dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat diperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini Kak ya. Jadi, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dasar berdasar lakunya. Dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kalau dulu tuh sering anak adalah kayak kertas putih ya, mau gimana? Mau diapakan tinggal kita yang mengatur. Nah, sekarang kita sudah berbeda dengan paradigmanya sudah. Nah, sebenarnya sudah ada kok, tinggal menuntunnya saja. Itu. Menuntun sudah ada. Ya, menuntun mana? Kemana? Ke arah kebahagiaan, keselamatan yang setinggi-tingginya. Sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini tadi. Jadi istilahnya adalah well-being. Kalau ada mendengarkan kakak nanti istilah well-being, jadi adalah menuntun agar dia ini bahagia. Nanti hidupnya baik sebagai anggota masyarakat, manusia ataupun masyarakat. Bagaimana caranya tadi dengan gerak-geraknya yang kita ajarkan tadi di dalam kurikulum? Ada 3, student voice, student choice, ada ownership, kepemilikan siswa. Ya. Kepemilikan siswa. Apa yang sudah ada dalam siswa kita kembangkan di situ lebih dalam lagi yang menjadi sebuah potensi yang begitu istimewa. Jangan sampai kita misalkan ada di anak SMP atau kita sebagai pengajar SMP atau SMA mendapatkan update yang bagus dari SD nih. Sudah bagus. SMP-nya malah di tempat kita jadi enggak berkembang di situ juga. Ada terkendala di situ. Sama juga SMA atau SMK yang mendapatkan atlet bagus misalkan sudah juara di 2SN misalkan berkompeten. Tapi masuk ke dalam sekolah kita malah jadi menurun, itu kan ada yang dipertanyakan ke kitanya. Jadi seenggaknya kita harus lebih fokus ke situ, kita tahu apa yang menjadi potensi peserta didik untuk bisa dikembangkan kita menjadi lebih bagus lagi. Kita yang mencipta tidak ada sama sekali dan kita bisa mengembangkan, itu berarti memanfaatkan aset sehingga bisa muncul. Ini kalau ada di sekolahnya yang memberikan apresiasi ini ya khususnya yang sekolah-sekolah yang swasta ini bisa memberikan apresiasi. Silakan Kak Hendrik. Baik Kak, sedikit menanggapi mungkin dari yang tadi Kakak sampaikan lumayan menarik. Saya sepakat sih bahwa pengembangan peserta didik ini harus dilakukan secara bertahap, misalnya dari SD, SMP, serta SMA.
Nah, tapi kan kendala yang kadang kita hadapi itu Kak, misalkan di SD mereka punya guru olahraga yang misalnya punya keahlian dalam sepak bola misalkan. Nah, ketika masuk ke SMP, ternyata si anak ini guru olahraganya tidak membidangi misalkan atau tidak terlalu mahir di dalam sepak bola. Nah, itu kan terjadi apa namanya? Ya tidak mendapatkan wadah seperti itu untuk kembali mengembangkan keterampilan yang dia punya misalkan seperti itu. Nah, kalau di kami sendiri kan kami sebagai satuan pendidikan yang terakhir ya Kak ya. Karena SMA. Nah, itu kendalanya memang seperti itu Kak. Jadi terkadang kan maaf cerita sedikit. Kami berbentuk yayasan. Jadi dari SD, SMP hingga SMA kami ada sekolahnya. Nah, memang kendalanya salah satunya itu tadi Kak, apa namanya, pengembangan peserta didik yang berjenjang seperti itu dalam konteks olahraga. Jadi misalkan di SD dia hobi main bola, ada guru yang memfasilitasi. Tapi ketika sampai ke SMP misalnya guru olahraga yang di SMP cenderung ke poli misalkan. Nah, jadi tidak terwadahi seperti itu. Jadi mungkin itu yang menjadi problem kita juga yang gimana cara menyelesaikannya itu mungkin dari kakak-kakak yang lain yang lebih senior mungkin bisa memberikan masukan seperti itu. Itu sih Kak kalau dari kami karena juga keterbatasan juga manusia kan tidak mesti semua guru olahraga itu menguasai semua cabang olahraga misalkan seperti itu. Jadi kendalanya juga seperti itu. Itu sih Kak kalau dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Endri telah berbagi cerita pengalaman. Memang ini menarik sekali ya, apa namanya fenomena yang terjadi di sekolah Kak Endri. Dan ini pun tidak hanya di sekolah Kakak, banyak juga di sekolah-sekolah dalam kota di sini juga dan di luar kita juga sana banyak. Jadi ada beberapa, apalagi yang lebih kompleks juga di daerah-daerah yang sudah maju ya, itu lebih spesifik lagi. Bahkan ada yang kepanahan, ke balet, yang segala macam itu kan lebih apa namanya susah sekali. Kalau kita masih bisa ditoleransi lah. Menanggapi kasus Kak Hendri tadi, memang kita sebagai guru PJOK juga dilema ya. Di satu sisi kita mengajar, yang kedua kita juga harus mengembangkan potensi. Ada dua kaki yang satunya mau ke arah sini dan satunya juga harus ikut juga. Itu juga. Dan salah satu isu yang kemarin juga dibahas, ada juga di materi di LMS kita juga, kita ada studi kasus juga kemarin ya, bahwa ada sebuah dilema juga bahwa sebuah kepercayaan diri sebuah guru mata pelajaran PJOK apabila dia sudah bisa atau membawa atau menciptakan atau bisa berprestasi menciptakan atletnya gitu. Tapi itu juga bisa menjadi PR bersama juga. Mungkin di sekolah-sekolah yang lain juga di Kak Hendra juga ada juga masalah yang seperti ini juga, atau di sekolah Kak Gajali semua saya juga ada juga semuanya. Kita bisa dibicarakan di dalam sebuah forum Kak. Kita bisa mengidentifikasi setiap kita mungkin setelah peserta didik baru, apa sih yang menjadi anak-anak kita ini menjadi kekuatan. Itu bisa menjadikan sebuah program. Nah, program. Jadi kita akan bekerja sama dengan apa namanya tim lain atau orang lain atau kelompok lain atau yang mempunyai dia fasilitas atau kompetensi di bidang kepelatihan. Kalau mungkin saya melihat di Kak Hendri kan jauh ya di situ ya. Jadi susah untuk bisa berbagi ke sana untuk misalkan mau mendatangkan seorang pelatih gitu ya. Cuma dilemanya di situ. Tapi kalau masalah finansial saya rasa nggak ada masalah. Cuma mungkin aksesnya ke sana aja mungkin nggak ya. Itu memang kendala kita juga. Padahal sebenarnya anak ini pengen sekali bisa mau berkembang itu pengen sekali. Cuma kita memang tidak bisa berjalan atau berputar dengan segala alat dengan kemampuan yang bisa semuanya guru PJOK harus bisa dengan 10 cabur itu kan nggak bisa juga. Nah ini yang jelas mana sih Kak yang menjadi kalau menurut pandangan saya nih mana yang menjadi kecabangan yang spesifik yang akan nantinya bisa anak ini mengantarkan ke dalam pencapaian setinggi-tingginya. Contoh, anak ini ke atletik. Atletik ini kan ada cabangnya di O2SN kan ada. Daripada mohon maaf saya nggak misalkan olahraga yang lain ya, misalkan yang tidak ada dalam O2SN, misalkan yang tidak ada dalam Puspresnas atau yang diselenggarakan oleh pemerintah atau
dalam desain besar olahraga nasional DPON, kita mungkin akan bukan mengesampingkan ya, tetapi akan memprioritaskan sesuai dengan kompetensi tenaga kepelatihan kita atau tenaga guru kita aja, gitu. Jadi dana waktu dan tenaganya kita nggak terbuang sia-sia. Pengennya semuanya kena semuanya, tetapi malah nanti akhirnya akan lepas semuanya. Mending kita akan fokuskan mana yang menjadi tadi pemetaan aset di awal, apakah dia kita anak-anaknya potensinya menang di satu ini terus yang kuat di mana ini, apakah di bidang olahraga tertentu, di seni budaya tertentu atau di pengetahuan olimpiade tertentu, fokuskan di situ dulu yang memang benar-benar itu difasilitasi dan nantinya memang benar-benar mengangkat anak tersebut. Gitu. Kalau semuanya kita layani kalau memang mampu tidak masalah, tetapi kalau misalkan memang itu terbatas ya mana yang menjadi sebuah kekuatan potensi untuk ke situ semuanya. Jadi masalah-masalah seperti itu sama Kak di tempat kami juga sama seperti itu, bahkan wah kami sampai kebanyakan kan guru-guru tempat kami kan putri, ibu-ibu ya. Jadi untuk yang ke lapangan dia akan minim. Jadi harus mendobel sana, dobel sini sehingga hasilnya untuk yang ditargetkan kurang maksimal. Mau nggak mau kami harus mendatangkan dari cabur-cabur lain, misalkan dari pencaksilat kita mendatangkan pelatih dari IPSI, misalkan dari bulu tangkis kita mengundang dari PBSI-nya, jadi untuk bergabung ke situnya. Nah, baik Kak Henry, terima kasih sekali untuk berbagi ceritanya di siang hari ini. Kita ini akhir sesi kita hari peserta memahami 3 karakteristik tadi kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK dan 3 mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, baik kakak-kakak, di akhir sesi ini saya ingin mendengar refleksi terakhir Kak, atau ulasan atau resume lah kita di siang hari ini. Ada yang bersedia untuk mengasih refleksi atau resume kita belajar di siang hari ini Kak? Kak Sandra sudah terdengar? Sudah terdengar Kak Sandra? Atau Kak Endra aja Kak, biar cepat Kak. Ya, terima kasih Kak. Mohon maaf sebelumnya, tadi kita mulai Zoom itu saya masih dalam posisi melatih ya. Dan sekarang pun masih belum pulang ya. Sekarang masih ada di posisi di stadion. Oke. Saya mendengar dari teman-teman semua, pendapat dari teman-teman bahwa pendidikan itu bertujuannya adalah untuk membangun sebuah paradigma yang baik, contohnya dalam karakter, kemudian dalam segi kesehatan juga untuk yang pembelajaran PJOK, dan juga mengembangkan motorik anak-anak. Tadi dari Kak Hendri punya pengalaman yang sangat fatal mungkin menurut saya ya, karena bukan cuma di sekolah Kak Hendri saja, di tempat saya juga sama. Kadang-kadang anak ini keahliannya adalah bulu tangkis, tapi sudah sampai di tempat kami mereka timbul berubah karena mungkin bukan cuma nggak ada pelatihnya, tapi karena lingkungan, sehingga tidak tersalurkan lah keterampilan yang dia kuasai waktu di SD, SMP. Jadi menurut saya hal ini bisa kita kita rundingkan di sebuah forum. Saya punya pendapat sih sebenarnya. Ya silakan Kak. Di SD atau SMP itu kan mereka sudah ketahuan nih Pak, sudah ketahuan nih keterampilan apa yang mereka kuasai. Sekarang kan program pemerintah itu karena ada pembatasan zona, mungkin di situ mereka akan terkendala ya. Jadi tapi ada salah satu solusi di situ, ada sistem zona prestasi.
Nah, mungkin dari kakak-kakak yang di SD atau SMP bisa menyarankan anak-anaknya yang punya keahlian misalkan sepak bola, oh SMP sini banyak pemain bolanya bagus-bagus, kamu nanti lari ke sini saja masuk ke prestasi. Mungkin itu salah satu solusi biar anak itu keterampilan terus meningkat. Contohnya aja di tempat kami ini kebanyakan anak-anaknya dari perusahaan, di mana perusahaan itu mereka punya keahlian bola voli. Jadi padahal di tempat kami itu di Sampit khususnya itu bukan cuma di SMK di sekolah kami saja yang khusus voli, tapi sekolah lain juga ada. Tapi mereka terfokusnya ke sini karena ada dari dorongan guru-gurunya. Nah, itu mungkin itu salah satu solusi untuk menyarankan anak-anaknya biar keterampilan mereka itu tetap tersalurkan. Kemudian untuk pertemuan hari ini menurut saya sangatlah luar biasa, Pak, ya. Banyak pengalaman dari kakak-kakak yang sudah berkomentar, saya dapat banyak, ya. Apalagi Kak Aji, ya, luar biasa Kak ilmunya Kak. Mungkin itu aja Kak dari saya, karena saya sudah mulai ngeblank ini, sudah siang. Baik, Kak Hendra, terima kasih atas masukan resumenya tadi, bahwa kasusnya di sini sangat banyak sekali, berbagi cerita juga, dan ada solusinya juga dari Kak Hendra, agar ada di SMA itu ada yang berprestasi yang mungkin bisa dilakukan bagi sekolah yang dalam kota. Terima kasih kakak-kakak untuk bisa bergabung di siang hari ini. Nah, mengingatkan kembali bagi kakak-kakak yang tugasnya di LMS masih belum, termasuk di tugas-tugas di kolom rubrik pertama, saling mengomentari, kemudian tugas-tugas yang ada tanda kolom hijaunya itu biasanya dia harus mengerjakan, Kak. Jadi ada tulisannya di situ, ada panduannya di situ, bisa dikerjakan. Kak. Oh, Kak, boleh bertanya Kak? Ya, silakan. Kalau kita mengetahui tugas kita selesai itu di mana ya Kak ya? Itu kalau sudah ada submit tadi sudah terkirim itu adalah di submit, sudah tercentang, itu sudah terkirim. Oh, tanda hijau itu ya? Ya, di ujungnya ada centang, itu sudah terkirim, sudah semuanya berarti. Kalau setiap modul sudah hijau berarti di dalamnya terkirim semuanya sudah Kak. Ya. Oke. Oke, Kak Dari, silakan Kak Dari. Bertanya Kak, yang terkait kegiatan kita yang di mana di Sampit yang 1 minggu itu Kak, itu kapan kira-kira Kak? Itu ada di jadwal sudah ya, itu tanggal 27 Oktober sampai tanggal 2 November. Oh siap Kak, siap. Ya. Makasih Kak. Oke.